Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga antum semua selalu berada dalam keadaan sehat dimanapun berada dan selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan Ustazah Ani dalam pembelajaran IPA kelas 9. Kali ini kita bahas tentang reproduksi pada manusia, khususnya sistem reproduksi pada perempuan. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang sudah memberikan kita kesempatan untuk tetap bisa belajar walaupun dalam masa pandemi seperti saat sekarang ini. Salawat berangkaikan salam tidak bosan kita sampaikan kepada Nabi junjungan alam, yakninya Nabi Muhammad SAW. Baiklah, langsung saja kita mulai pembelajaran kita dengan mengucapkan ta'awuz, basmalah, dan salawat Nabi. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, masuk dalam materi tentang reproduksi pada manusia. KD 31 menganalisis sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Nah, tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah agar antum mampu memahami sistem reproduksi yang dijelaskan melalui media pembelajaran sehingga dapat menjelaskan kembali maupun menerapkan hidup bersih untuk menjaga kesehatan sistem reproduksi. Organ reproduksi perempuan, nah bisa dilihat pada gambar, ini organ reproduksi perempuan. Dari ada vagina, cervix, kemudian ada uterus atau rahim, yang ini, kemudian tuba fallopi, sampai di ovarium. Nah, itulah bagian-bagian dari organ reproduksi pada perempuan yang akan kita bahas secara satu persatu. Yang pertama, alat reproduksi luar. Yang kedua, alat reproduksi dalam. Nah, alat reproduksi ini luar ini adalah organ reproduksi perempuan yang terletak di luar, yaitu vulva, labium, dan vagina. Vulva itu adalah suatu celah paling luar dari alat kelamin wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir kanan dan kiri yang disebut dengan labium. Dalam vulva bermuara dua saluran, yaitu saluran urin dan saluran reproduksi yang disebut dengan vagina. Alat reproduksi dalam itu yang pertama ada ovarium atau indung telur. Fungsinya adalah mematangkan sel telur dan melepasnya menuju tuba fallopi. Organ reproduksi yang terletak di sebelah kiri dan kanan rongga perut bagian bawah berjumlah sepasang dan memiliki bentuk seperti telur. Di dalamnya terdapat kumpulan sel yang disebut folikel. Nah, itu ya yang disebut dengan ovarium. Yang mana dia? Ini dia yang ovarium. Terletak di sebelah kiri dan kanan rongga perut di bagian bawah, berjumlah sepasang, dan memiliki bentuk seperti telur. Di dalamnya terdapat kumpulan sel yang disebut dengan folikel. Nah, itu dia ovarium. Folikel itu berfungsi sebagai tempat pematangan sel telur, menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Pada setiap bulan, sel telur yang telah matang dilepaskan dari ovarium. Proses pelepasan sel telur dari indung telur ini disebut dengan ovulasi. Yang kedua, saluran telur atau tuba fallopi. Bisa dilihat bagian yang ini yang memanjang ini disebut dengan tuba fallopi, juga jumlahnya sepasang kiri dan kanan. Nah, fungsinya adalah membawa sel telur dari infundibulum ke rahim serta tempat terjadinya fertilisasi. Saluran telur atau tuba fallopi tersebut memiliki panjang sekitar 10 cm. Saluran telurnya berakhir pada infundibulum yang ditutupi oleh fimbriae. Jadi ini infundibulum ditutupi oleh fimbriae. Yang seperti jari-jari ini disebut dengan fimbriae. Yang ketiga, rahim atau uterus. Bisa dilihat pada gambar, bagian yang disebut dengan rahim atau uterus adalah bagian yang di sini. Rongga ini disebut dengan rahim atau uterus. Nah, fungsinya adalah tempat perkembangan janin, memiliki dinding yang tebal, bentuk seperti buah pir yang terbalik. Secara normal, rahim terletak di atas kantung kemih. Dinding rahim disebut dengan endometrium, memiliki peranan yang dalam pembentukan plasenta. Jadi bagian yang di tepi-tepinya itu disebut dengan dinding rahim ini. Yang ini disebut dengan dinding rahim atau endometrium. Nah, plasenta merupakan organ yang mensuplai nutrisi yang dibutuhkan bayi selama perkembangan. Jadi yang
plasenta itu terbentuk jika ada janin di dalam rahim. Yang keempat itu vagina. Vagina memiliki fungsi menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, saluran darah menstruasi dari rahim, dan jalan lahirnya bayi. Vagina tersusun atas otot-otot yang elastis, dilapisi selaput membran yang disebut dengan selaput darah atau himen. Penghubung vagina dan rahim disebut dengan serviks. Nah, yang mana itu vagina? Vagina ini. Bagian yang di bawah ini disebut dengan vagina. Kalau misalnya melahirkan, janinnya dari sini kemudian lewat ke vagina. Nah, batas antara vagina dengan rahim itu disebut dengan serviks. Nah, inilah yang biasanya sering terjadi kanker yang disebut dengan kanker serviks. Nah, tadi kita ada sebut selaput darah. Selaput darah itu merupakan selaput tipis yang tersusun atas pembuluh darah. Selaput darah tersebut dapat robek karena aktivitas yang membahayakan. Nah, selanjutnya kita masuk dalam oogenesis atau pembentukan sel telur. Ini terjadinya pada perempuan. Nah, bisa diperhatikan skema gambarnya. Pertama itu oogonium namanya. Terdapat dalam ovarium. Kemudian oogonium ini akan membelah secara mitosis, artinya jumlah kromosom induk sama dengan jumlah kromosom anak. Bisa dilihat di sini 2N, sifatnya diploid. Nah, oogonium ini membelah secara mitosis membentuk oosit primer. Kemudian oosit primer ini akan membelah secara meiosis membentuk oosit sekunder dan badan polar primer. Nah, karena dia membelah secara meiosis, jumlah kromosom anak setengah dari jumlah kromosom induk. Bisa dilihat ini N, berarti haploid. Nah, kemudian oosit sekunder ini membelah lagi secara meiosis 2 membentuk badan polar. Kemudian, yang badan polar primer ini juga membelah lagi membentuk badan polar sekunder. Nah, dari keempat sel yang terbentuk ini, hanya satu yang akan berkembang jadi ovarium, sedangkan yang lainnya menjadi badan polar dan akan terdegradasi dengan sendirinya selama proses perkembangan. Nah, itu jadi dari satu oogonium hanya membentuk satu sel telur, sedangkan pada spermatogenesis satu sel induknya akan membentuk 4 sel sperma. Itu bedanya antara oogenesis dengan spermatogenesis yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Oke, seperti itu dia oogenesis. Masuk kita dalam siklus menstruasi. Nah, bisa diperhatikan pada gambar siklus menstruasi. Nah, yang garis-garis berwarna ini adalah hormon, ada FSH namanya, kemudian estrogen, LH, dan progesteron. Nah, kemudian ini yang berkembang dari kecil jadi besar ini disebut dengan korpus. Folikel, ini disebut dengan folikel, kemudian pecah menjadi korpus. Nah, ini gambaran dari dinding rahim. Ini ke dinding rahim yang meluruh, kemudian dinding rahim itu berkembang jadi menebal, kemudian nanti terakhir meluruh lagi, dan itu terjadi berulang-ulang kali setiap bulannya. Nah, ini ada fase menstruasi, fase ovulasi, fase praovulasi, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Nah, bisa diperhatikan gambarnya yang akan kita jelaskan masing-masingnya fase-fase dalam siklus menstruasi. Nah, yang pertama itu fase menstruasi. Ini dia bagian pertama, ini fase menstruasi. Lapisan dinding rahim yang mengandung darah, sel-sel dinding rahim dan lendir atau dikenal dengan endometrium meluruh dan keluar melalui vagina. Proses ini dimulai sejak hari pertama siklus menstruasi. Dimulai dan bisa berlangsung dari selama 4 hingga 6 hari. Pada tahapan ini biasanya wanita akan merasakan gejala seperti nyeri perut, punggung, akibat rahimnya berkontraksi untuk membantu meluruhkan endometrium. Nah, ini dia siklus menstruasi. Nah, pada siklus menstruasi semua hormon itu jumlahnya sangat sedikit. Bisa diperhatikan nih jumlah hormonnya semuanya sedikit. Kemudian folikelnya belum berkembang. Folikelnya masih dalam ukuran kecil. Nah, selanjutnya fase folikular, hari ke-10 dari 28 hari dalam sebuah siklus menstruasi. Yang mana dia itu ada disebut juga dengan fase praovulasi. Terjadi sejak hari pertama menstruasi sampai memasuki fase ovulasi.
Nah, pada fase ini, hormon FSH atau follicle stimulating hormone memicu perkembangan folikel dalam ovarium. Hormon FSH adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari atau hipofisis yang terletak di otak bagian depan. Nah, jadi pada saat ini folikel sudah mengalami perkembangan, bisa dilihat. Kemudian terjadi peningkatan hormon estrogen dan LH, begitu juga dengan FSH. Folikel menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Hormon estrogen dan progesteron ini akan memicu dinding rahim untuk menebal untuk mempersiapkan tempat melekatnya embrio apabila sel telur dibuahi oleh sperma. Fungsi lain dari hormon estrogen adalah memicu kembali kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon FSH dan hormon LH atau luteinizing hormone. Nah, kemudian kita masuk dalam siklus proses fase ovulasi. Bisa dilihat di sini fase ovulasi bagian ke hari ke-14. Nah, semua hormon itu tuh sudah meningkat kecuali hormon progesteron. Nah, kemudian pada ovulasi ini juga folikelnya mengalami pecah. Sel telur yang telah matang dilepaskan untuk siap dibuahi oleh sperma, sehingga folikelnya pecah. Sel telur ini umumnya hanya bertahan selama 24 jam. Fase ovulasi ini menandai masa subur wanita dan biasanya terjadi sekitar 2 minggu sebelum siklus menstruasi berikutnya dimulai. Hormon LH terus diproduksi dan meningkat. Peningkatan hormon LH ini akan memicu pengeluaran sel telur dari folikel yang telah matang. Folikel akan pecah untuk mengeluarkan sel telur. Itu dia siklus ovulasi, fase ovulasi. Masuk kita dalam fase luteal atau disebut juga dengan fase pasca ovulasi. Folikel yang telah pecah mengeluarkan sel telur akan membentuk korpus luteum yang memicu peningkatan hormon progesteron untuk mempertebal lapisan dinding rahim. Nah, jadi ini dia penebalan dinding rahim dibantu oleh hormon progesteron. Dikenal dengan fase premenstruasi yang ditandai dengan gejala muncul jerawat, badan terasa lemas, menjadi mudah marah dan atau emosional. Nah, sel telur yang telah diovulasikan akan ditangkap oleh fimbriae dan bergerak menuju tuba Fallopi. Jika pada saat itu tidak terjadi fertilisasi, maka akan dikirimkan sinyal pada korpus luteum untuk tidak memproduksi hormon estrogen dan hormon progesteron. Nah, jadi tujuan dinding rahim ini menebal adalah untuk menampung atau mempersiapkan sebelum datangnya zigot atau embrio yang telah dibuahi, sel telur yang telah dibuahi oleh sperma, untuk tempat perkembangan embrio tersebut. Nah, makanya dinding rahimnya menebal. Terjadi penurunan kadar hormon estrogen dan hormon progesteron, menyebabkan jaringan penyusun dinding rahim rusak dan pembuluh darah yang ada pada dinding rahim pecah sehingga kembali ke fase menstruasi. Jadi, kalau misalnya sel telurnya tidak dibuahi, maka akan dikirimkan sinyal pada korpus luteum untuk tidak memproduksi hormon estrogen dan progesteron lagi, sehingga hormon estrogen dan progesteronnya menurun dan menyebabkan jaringan penyusun dinding rahim rusak dan pembuluh darah yang ada pada dinding rahim pecah sehingga kembali ke fase menstruasi. Jadi begitulah fase yang ada dalam siklus menstruasi yang terjadi secara berlanjut terus-menerus sampai tiba waktunya yang disebut dengan menopause. Menopause itu sendiri artinya berhentinya siklus menstruasi, biasanya terjadi pada usia 50 tahun ke atas. Nah, itulah materi pembelajaran kita tentang sistem reproduksi, khususnya sistem reproduksi pada perempuan. Nah, jika ada pertanyaan, antum boleh bertanya pada Ustazah melalui WA. Ya, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya Ustazah berpesan agar antum selalu menjaga kesehatan dimanapun berada, tidak lupa mencuci tangan dan memakai masker setiap kali keluar dari rumah. Oke, demikianlah pembelajaran kita. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.